Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farisah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumil. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita akan meneruskan pembahasan kita pada malam hari ini tentang irfan. Irfan adalah nama lain daripada tasawuf. Kalau tasawuf berbicara juga tentang pensucian jiwa dan mukasyafah, musyahadah dan juga zauq, tetapi biasanya tidak bertolak dari ma'rifatullah dengan menggunakan pendekatan akli. Kalau di dalam irfan menggunakan pendekatan akli. Itulah sebabnya sangat-sangat membantu pelajaran irfan kita kalau kita ikut juga belajar hikmah. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 hal yang tidak pernah bisa terpisahkan, yaitu apa yang disebut dengan ibadah, kemudian juga ada mahabbah dan ada ma'rifah. Jadi ada ma'rifah, ada ibadah dan ada mahabbah. Jadi ma'rifah lah yang paling inti karena tergantung intensitas daripada ibadah dan mahabbat kita tergantung juga dari intensitas daripada ma'rifat kita. Semakin ma'rifat kita kepada Allah, maka akan semakin tinggi juga nilai ibadah atau ubudiyah kita. Begitu juga akan semakin tinggi juga mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada mahabbah yang benar kalau tidak didahului dengan ma'rifat yang benar. Itu sebabnya biasa kita diajari doa, kata-katanya dimulai dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Setelah kita mengatakan ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya kamulah yang ku maksud, waridoka matlubi, dan hanya ridhomu yang ku cari, atini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mencintai dan ma'rifat kepadamu. Jadi mahabbah dan ma'rifat ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena mahabbah kita sangat ditentukan oleh ma'rifat kita. Nah, jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk melihat pelajaran irfan kita pada pekan yang lalu. Jadi jemaah sekalian, ini kemarin atau minggu lalu pembahasan kita sampai di halaman yang berbicara tentang kutipan surat Fatir ini. Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 10 yang berbicara tentang kemuliaan. Siapa yang menginginkan kemuliaan, izzah, maka izzah itu hanya pada Allah saja semuanya. Jadi ini juga sekalian pada pembahasan kita terakhir kemarin. Jadi kita review sedikit. Jadi kalau dari atas ini ma'rifat, ibadah dan kecintaan. Ini kecintaan mahabbah. Jadi mahabbah adalah hasil daripada ibadah, ibadah adalah hasil daripada ma'rifah. Jadi semakin bagus ma'rifah kita, semakin bagus juga ibadah kita. Semakin bagus ibadah kita, harusnya semakin tinggi juga nilai mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata pepatah Melayu biasanya, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi tak kenal, kenal itu ma'rifah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak bisa mengenal Allah, gimana kita bisa mencintainya? Karena tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang kita tidak mengenalnya. Nah, ma'rifat itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Jadi ibadah kepada Tuhan tidak mungkin terrealisasi secara maksimum, secara maksimal dan sempurna tanpa dibarengi, tanpa disertai dengan ma'rifat yang sempurna juga kepada Allah. Jadi ibadah sangat bergantung kepada ma'rifat kita kepadanya. Jadi ibadah itu sendiri merupakan mukaddimah dan persiapan untuk meraih ma'rifat yang lebih sempurna lagi. Jadi saling memberikan tambahan. Kalau kita ma'rifah beribadah, ibadah menyebabkan ma'rifat kita yang semakin baik.
Dan ibadah dan makrifat memiliki hubungan saling meniscayakan. Jadi ibadah dan makrifat saling meniscayakan, saling absolut hubungannya satu sama lainnya. Sebagaimana riwayat dari Ismail bin Jabir, Imam Shadiq mengatakan ilmu dan amal saling meniscayakan satu sama lain. Barang siapa yang mengetahui dan mengamalkannya, niscaya dia akan mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita punya marifat, kemudian kita beribadah dan beramal, amal kita itu nanti akan menambah kedalaman marifat kita. Jadi kata-katanya barang siapa yang mengamalkan, ini dari Nabi, siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, maka Allah akan merezekikan kepadanya ilmu terhadap apa yang belum diketahuinya. Jadi kalau kita katakan man alima ilman, allamallahu ma lam ya'lam. Kalau kurang lebih bunyi hadisnya. Jadi siapa yang mengamalkan satu ilmu, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Jadi man amila ilman, allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu, Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Ini artinya apa? Bahwa ibadah itu kan amalan daripada ma'rifat kita kepada Allah, akan menambah pengetahuan kita dari sebelumnya. Jadi pengetahuan kita semakin dalam. Dari kedua hadis tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ibadah mestilah dilaksanakan berdasarkan ma'rifat. Jadi ibadah yang tidak dilaksanakan berdasarkan ma'rifat adalah ibadah yang hampa. Ya, jadi ibadah yang hampa apabila tidak disertai dengan ma'rifat kepada Allah SWT. Ibadah yang berisi, ibadah yang berkualitas, bermutu, adalah ibadah yang dilaksanakan berdasarkan ma'rifat, pengetahuan kepada Allah. Semakin dalam pengetahuan kita kepada Allah, semakin dalam juga ibadah kita kepada Allah SWT. Begitu seterusnya. Kita beribadah lagi menambah pengetahuan kita. Kita beribadah lagi menambah pengetahuan kita. Begitulah seterusnya. Sebaliknya, ma'rifat yang hakiki dapat mengantarkan kepada ibadah yang hakiki pula. Jadi, ma'rifat yang hakiki dapat mengantarkan kepada ibadah yang hakiki pula. Adakah ma'rifat yang tidak hakiki? Ada, yaitu yang tidak dalam. Ma'rifatnya hanya bersifat zohir saja. Maka ma'rifat yang sifatnya zohir sebetulnya tidak disebut ma'rifat hakiki. Jadi ma'rifatnya hanya permukaan-permukaannya saja. Ini kita sudah bahas kalau tidak salah surat Fatir ayat 10. Siapa yang menghendaki al-izza, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu hanya milik Allah saja. Jadi kalau kita menginginkan izzah, maka izzah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baru pun dikatakan bahwa perkataan yang baik itu adalah yarfa'u, akan terangkat di sisinya. Jadi perkataan-perkataan yang baik, maksudnya di situ adalah tutur kata yang baik. Bisa juga bermakna perkataan-perkataan yang baik itu adalah pengetahuan, karena pengetahuan itu kan dalam bentuk kata-kata. Yang namanya pengetahuan itu pasti dalam bentuk subjek predikat, dalam bentuk fiil fa'il. Jadi yang namanya pengetahuan pasti ada subjek predikatnya. Karena disebut pengetahuan apabila bisa tersusun menjadi sebuah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu harus berbentuk subjek dan predikat. Demikian juga persepsi akal akan menguatkan pernyataan tentang kecintaan. Jadi kalau persepsi akal kita juga menjadi bagus, maka menguatkan juga kita punya mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT. Jadi ini saling mendekatkan. Jadi kalau kita bikin gambarnya di sini Bapak sekalian, ya kalau kita bikin gambar di sini ya. Kalau kita bikin gambarnya ini, ya, ini adalah Irfan ya, ini Irfan. Kalau kita bikin gambarnya di sini, ya kalau kita bikin gambarnya di sini, katakanlah ini adalah ma'rifat, ini adalah ma'rifat.
Kemudian ini adalah ibadah. Kemudian di sini adalah mahabbah. Nah, jadi kalau kita lihat jemaah sekalian ini, ya, kalau kita bikin hubungannya adalah seperti ini. Ini ke sini dan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi jemaah sekalian, ma'rifah ini harus melahirkan ibadah. Ibadah melahirkan mahabbah. Mahabbah nanti akan memperdalam ma'rifah seperti itu. Jadi berbentuk lingkaran seperti ini. Ya. Jadi dia saling memberi. Tapi startnya dari sini kata Imam Ali, awaludin ma'rifatullah. Jadi kita startnya dari sini nih. Ya. Ini start dari sini, start. Ya, jadi startnya dari sini. Ya. Jadi startnya dari ma'rifah. Karena Nabi Imam Ali katakan, awaludin ma'rifatullah. Al-Quran juga mengatakan, iqra. Jadi permulanya adalah bacalah, ma'rifat. Jadi dari ma'rifat melahirkan ibadah, ibadah melahirkan mahabbah. Mahabbah nanti melahirkan ma'rifat. Seperti itulah. Nah, tapi karena startnya adalah ma'rifat, maka ini yang harus kita tingkatkan. Kalau kita ingin meningkatkan mutunya ini, kita harus mulai dari sini. Kalau ini naik, dia akan naik di sini. Kalau ini turun, ini turun juga. Kalau ini turun juga. Jadi ma'rifah harusnya melahirkan ibadah, ibadah melahirkan mahabbah. Jadi kalau ada mengatakan bagi para penempuh jalan rohani, karena sudah sampai kepada Allah tidak perlu lagi beribadah, itu tidak benar. Itu adalah hoax. Apa sebabnya? Yang benar ialah semakin baik ma'rifah seseorang, semakin baik juga ibadahnya. Semakin baik ibadah seseorang, semakin tinggi mahabbah. Semakin baik mahabbah seseorang, itu perbaiki ma'rifahnya. Karena cinta itu adalah melahirkan kesatuan antara yang mencinta dan dicinta. Jadi melahirkan hubungan kesatuan antara yang mencinta dan dicinta. Itu namanya mahabbah. Jadi ma'rifah melahirkan ibadah, ibadah melahirkan mahabbah, mahabbah melahirkan ma'rifah. Seperti itu. Jadi berputar-putar seperti itu di sini ya. Dia akan berputar-putar sini seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi dia akan berputar-putar, mutar-mutar seperti ini. Di mahabbah melahirkan ma'rifah, ma'rifah ibadah dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian semakin naik di sini, semakin naik di sini, semakin naik di sini, semakin naik juga di sini. Akhirnya ini yang disebut dengan bertambah dan bertambah. Inilah yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian mensyukur, apa itu syukur yang paling tinggi? Ma'rifat. La in syakartum la azidannakum. Bentuk syukur itu adalah ibadah. La in syakartum, jika kalian mensyukuri, nikmat itu dan nikmat paling tinggi dalam ma'rifat, pengetahuan itu, makanya kenabian adalah nikmat yang paling tinggi karena mereka membawakan kepada kita ma'rifat, maka akan Allah tambahkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kalian ingkar maka akan berubah menjadi menjadi azabil lasyadid, menjadi azab yang sangat keras. Nah, jadi mas sekalian kita kembali lagi ke sini. Jadi demikian juga persepsi akal akan menguatkan pernyataan tentang kecintaan. Ya. Yakni kadar kecintaan dan keterikatan kepada sesuatu akan melahirkan kadar perhatian kepadanya. Jadi kadar kecintaan dan cinta itu adalah melahirkan ketertarikan antara yang mencinta dan dicinta. Jadi kadar kecintaan dan keterikatan kepada sesuatu akan melahirkan kadar perhatian terhadapnya. Dan perhatian yang diejawantahkan dalam bentuk amal, jadi dan perhatian yang diejawantahkan dalam bentuk amal, perbuatan, akan menguatkan ilmu dan kecintaan. Jadi dan perhatian yang diejawantahkan dalam bentuk amal, perbuatan, akan menguatkan ilmu dan kecintaan. Jadi semakin diamalkan, ingat tadi hadisnya di atas, man amila amalan, man amila ilman ya, man amila ilman, Allamahullahu malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan satu ilmu, maka Allah akan menambah kepadanya ilmu yang tadinya tidak diketahuinya. Perlu diketahui bahwa dari ketiga kategori di atas, yaitu ma'rifah, ibadah, dan mahabbah, yang prinsip yang mendasar, ini prinsip asalah. Asalah itu artinya mendasar.
asalnya itu asli, mendasar. Yang prinsip ini dari bahasa Inggris, asalah dari bahasa Arab, sama saya sebetulnya. Jadi kalau asalah berarti prinsipil. Kalau prinsipil, ya berarti asalah. Jadi prinsipil itu adalah bahasa Inggris, principle, kemudian ini adalah asalah dari kata asal. Asal itu sumber utama, berarti prinsip juga. Jadi yang prinsip atau yang asalah itu adalah ma'rifat. Jadi seperti gambar kita tadi di sini, jadi ini ma'rifat yang paling pertama. Jadi yang paling pertama sekali adalah ma'rifat. Jadi kita mulai dari ma'rifat. Ya. Sebab ma'rifat menjadi landasan ibadah dan kecintaan. Jadi begitu. Jadi ma'rifat menjadi landasan bagi ibadah. Ibadah melahirkan kecintaan. Jadi tidak mungkin ada orang mencintai Allah terutama kalau tidak beribadah, itu nonsen. Jadi kalau ada yang mengaku dia cinta kepada Allah dan karena tidak beribadah, ya tidak bersalah, keliru. Ma'rifat mendorong orang beribadah. Kenapa? Ma'rifat melahirkan kerinduan. Kerinduan kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Karena untuk jumpa dengan yang kita rindu adalah ibadah. Dan semakin kita sering berjumpa, berliqa dengan Allah, dengan yang dicintai, maka semakin naik mahabbah. Ini dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau kita sering berjumpa dengan seseorang, pasti kita semakin akrab dengan orang itu. Dan kalau kita jarang berjumpa dengan seseorang, pasti kita tidak akrab dengan orang itu. Ini sama juga dengan ini. Kalau kita sering menjumpai Allah, pasti akan akrab. Akrab itu bahkan melahirkan mahabbah. Tapi kalau kita jarang menjumpainya, tidak beribadah, ibadahnya ala kadarnya, ya tidak mungkin melahirkan mahabbah. Jadi inilah jemaah sekalian saudara, 3 hal. Ma'rifah, ibadah, dan mahabbah. Tapi ingat, yang prinsip ini start dari sini. Yang prinsipil, yang asalah, yang asal, yang permulaan adalah dari sini. Ma'rifah. Kata-kata Imam Ali harus kita pegang, bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semakin dalam dan hakiki ma'rifat, semakin hakiki ibadah dan kecintaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, untuk mendapatkan ma'rifat dibutuhkan pergerakan afaki dan anfusina. Kita berjumpa lagi dengan 2 pergerakan, 2 amalan utama. Jadi kita di sini ada 2 amalan utama ya untuk mencapai derajat ini. Yang pertama adalah afaki, yang kedua adalah anfusi. Ya. Afaki ini adalah di luar nafs, di luar diri kita. Kenapa alam? Afaki itu adalah di luar diri kita. Bahasa hikmah tadi eksternal. Bapak sekalian ingat tadi kata-kata eksternal. Kita tadi mempunyai 3 komposisi, ada komposisi konseptual, ada komposisi eksternal, dan ada komposisi kuantitatif. Kita bicara 2 komposisi saja, yaitu konseptual dan eksternal. Konseptual itu adalah yang bersifat anfusi, karena dia berada dalam diri kita. Sedangkan yang bersifat eksternal adalah afaki. Jadi kita 2 hal ini. Nah, jadi jemaah sekalian, untuk sampai kepada ma'rifat yang sempurna, maka kita harus menempuh 2 jalan. Jalan di luar diri kita dan jalan di dalam diri kita. Jalan di luar diri kita namanya jalan eksternal. Di sini namanya afaki. Jalan dalam diri kita namanya jalan konseptual. Di sini disebut dengan anfusi. Jadi afaki dan anfusi. Jadi afak itu alam. Ya. Jadi namanya afak itu alam. Fil afak, di seluruh ufuk. Ingat kata-kata ufuk, penjuru-penjuru alam. Kemudian anfus dari kata nafs. Ya. Jadi di luar dan di dalam. Coba kita lihat perbedaannya Pak sekalian. Pergerakan afaki adalah memikirkan. Jadi pergerakan afak itu memikirkan, merenungkan, dan memandang kepada mewujud-mewujud afaki. Memandang kepada entitas daripada apa yang ada di alam semesta. Bukan hanya di langit sana, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Bahkan virus, bakteri, dan seterusnya. Jadi memandang kepada mewujud-mewujud afak atau entitas-entitas afak, yaitu yang berada di luar nafs manusia. Seperti ciptaan dan karya Tuhan di langit dan di bumi. Di langit, bintang-bintang, planet-planet, di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan sebagainya. Pergerakan afak ini membuahkan keyakinan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, berarti kan zatnya, asma, kemudian perbuatannya. Entitas atau entitas-entitas, mewujud-mewujud, efek-efek,
Dan makhluk-makhluk ini membuktikan keberadaan, ingat, membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi semua membuktikan keberadaan penciptanya, pengadanya, membuktikan keberadaan yang mengadakannya, pengadanya, yang maha tunggal dan maha perkasa. Ini terakhir kemarin. Adapun pergerakan anfusi itu adalah nafs dalam diri kita, seperti ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam nafs kalian kenapa tidak memperhatikannya? Jadi adapun pergerakan anfusi adalah merujuk kepada nafs. Jadi adapun pergerakan anfusi adalah merujuk kepada nafs. Ya, dan mengenal Tuhan dari jalannya, dari jalan nafs. Ya. Jadi pergerakan anfusi adalah merujuk kepada nafs diri kita. Dan mengenal Tuhan dari jalan diri. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatullah, maka Nabi mengatakan awwalu ma'rifatillah adalah ma'rifatun nas. Awal daripada ma'rifatullah adalah dengan ma'rifat kepada diri sendiri, ma'rifatun nafs. Orang tidak bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi pergerakan anfusi adalah merujuk kepada nafs diri dan mengenal Tuhan dari jalan diri kita itu. Sebab nafs ditinjau dari segi keberadaan, jadi ulangi, nafs ditinjau dari segi eksistensinya adalah tidak mandiri secara murni. Dia tidak mengada dengan sendirinya. Dia tidak hadir sendirinya. Bukan dirinya menghadirkan dirinya. Bukan dirinya yang mengadakan dirinya. Jadi nafs tidak mandiri secara murni kalau dilihat dari eksistensi ataukah keberadaannya. Dan mengetahui mewujud mandiri yang menjadi penegaknya tidak bisa dipisahkan darinya. Karena nafs ini tidak mandiri, nafs ini adalah bergantung. Ulangi lagi, karena nafs ini adalah tidak mandiri berarti dia bergantung. Karena nafs itu memiliki kesadaran, maka nafs bukan hanya mengenal dirinya, menyadari dirinya, tapi juga menyadari secara otomatis yang mengadakannya. Ya, jadi ibaratnya nafs itu adalah kita misalnya katakanlah nafs seperti ini. Ya. Kita ibaratkan nafs itu adalah seperti ini. Nafs. Katakanlah ini adalah nafs. Ya, kita tulis di sini n nafs. Ya. Kemudian dia tidak mengada dengan sendirinya, tetapi dia ada penyangganya di sini. Jadi ada penyangganya di sini. Ya. Jadi ada penyangganya di sini. Ya. Nah, dia. Nah, jadi ada penyangganya di sini, Mas. Nah, artinya apa? Dia tidak berdiri dengan sendirinya. Karena nafs ini tidak berdiri dengan sendirinya, ya, dia ada penyangganya di bawah ini. Maka karena nafs ini adalah kesadaran, ya, maka kesadaran ini bukan hanya menyadari dirinya, tapi juga menyadari tempatnya berdiri. Jadi nafs ini tidak menyadari dirinya saja, tapi menyadari tempat berdirinya. Karena dia tidak mungkin ada di sini kalau tidak ada penyangganya di sini. Kalau penyangganya di sini kita sebut dengan wujud. Kalau penyangganya di sini kita sebut dengan rob. Ya, katakanlah kita menyebut penyangganya ini dengan rob. Ya, rob. Ya, adalah rob. Nah, makanya Mas Kaiser bahagia. Kalau rob ini adalah rob, maka otomatis ketika kesadaran menyadari dirinya, dia juga menyadari robnya. Kenapa? Karena ini tidak bisa ada di sini kalau tidak ada penyangganya. Ya, tidak bisa eksis di sini kalau tidak ada penyangganya. Harus ada penyangganya, harus ada penopangnya. Ya. Dan penopangnya itu adalah lebih kuat daripada dirinya. Kenapa? Karena disebut ini adalah bergantung dan raplah tempat bergantung. Ya. Mungkin bisa juga kita balik ini supaya kelihatan bergantung. Ini disimpan di bawah, ini disimpan di atas kayak balon. Ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah plafon, Ethernet. Lalu kemudian ini adalah tempat bergantungnya ke bawah. Ya. Bisa juga begini. Ya. Ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, baru kemudian ini adalah diri kesadaran. Jadi bisa seperti ini. Nah, jadi ini adalah nafs kita. Nafs kita.
Ini nafs. Nah, nafs ini bergantung ke sini. Jadi ini sangat ditentukan kepada tempat bergantungnya. Ya, ini. Ya. Ini sangat tergantung kepada sini. Jadi ini adalah bergantungnya ke sini. Ya, itu bergantungnya ke sini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ketika nafs ini mengenal dirinya, otomatis harus juga mengenal tempat bergantungnya. Maka dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Karena tidak mungkin ada ini kalau tidak ada penyangganya di sini. Iya. Jadi nafs kita bukan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menyebabkan nafs kita itu tetap ada. Dan keberadaan nafs selalu tidak pernah terpisah dengan pengadanya. Karena kalau sesuatu yang diadakan berpisah dengan pengadanya, ya tidak mengada lagi namanya. Ya, ingat, kalau pengada berpisah dengan yang diadakan itu tidak mengada namanya. Jadi ini tidak mengada kalau berpisah dengan pengadanya. Seperti itu Pak Bu sekalian. Jadi dengan demikian kita lihat pergerakan yang paling penting itu adalah pergerakan anfusi. Ya. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan ini terdapat dua jalan. Pertama pergerakan afaki dan kedua pergerakan anfusi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pergerakan anfusi atau makrifat nafs adalah lebih utama dari pergerakan afaki. Ini pergerakan anfusi atau makrifat nafs lebih utama dari pergerakan afaki. Kenapa? Karena kalau kita mengenal Allah melalui diri kita, tidak berperantara. Kalau kita mengenal Allah melalui afaki, berperantara, pakai panca indera. Kalau nafs menyadari dirinya sendiri, maka tidak ada perantara. Pengetahuan tanpa perantara lebih akurat, lebih presisi daripada pengetahuan dengan perantara. Jadi ada knowledge by present, ada knowledge by represent. Ya. Jadi adalah pengetahuan dengan perantaraan dan ada pengetahuan yang tanpa perantaraan. Ya. Jadi pengetahuan tanpa perantara namanya knowledge by present. Pengetahuan dengan perantaraan disebut dengan knowledge by represent. Jadi ada direpresentasikan dan ada yang presentasi. Jadi itu adalah pengetahuan kita. Nah itulah sebabnya Nabi mengatakan atau hadis mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi otomatis kalau dia mengenal nafsnya, dia akan mengenal Tuhannya. Sebab pengetahuan terhadap maujud afaki, ini pengetahuan terhadap maujud afaki, maujud ini kita inggriskan dengan entitas. Jadi pengetahuan terhadap entity afaki ditinjau sebagai alamat dan efektuan hanya akan membuahkan ilmu husuli. Ya, jadi jemaah sekalian ilmu husuli namanya. Ya, jadi ada dua ilmu, ada ilmu husuli dan ada ilmu huduri. Jadi hanya menghasilkan ilmu husuli terhadap wujud Tuhan dan sifat-sifatnya. Ilmu seperti ini hanya berhubungan dengan proposisi. Proposisi atau proposition itu bahasa Arabnya qadiyah, yang memiliki subjek dan predikat. Dan keduanya tidak lain hanyalah mafhum, pengertian atau komprehensi. Jadi artinya apa? Itu adalah tersusun daripada subjek dan predikat. Untuk menjelaskan masalah ini lebih jauh membutuhkan uraian dan penjelasan filsafat. Bahkan di logika kita bicarakan ini. Ya. Jadi pengetahuan husuli itu adalah pengetahuan, ya pertama ya, kita lihat dulu bahwa pengetahuan itu dua macam. Pengetahuan dua macam. Pengetahuan dua macam, yang pertama adalah husuli. Kita tulis husuli dulu karena tadi pertama husuli. Yang kedua adalah huduri. Husuli ini adalah dengan perantaraan panca indera, perantaraan penalaran akal, itu husuli. Ya. Jadi husuli ini perantaranya adalah akal, panca indera dulu. Ya. Jadi indera tambah akal. Ya. Makanya nanti yang namanya pengetahuan husuli itu pasti dibuat dalam bentuk statement, dalam bentuk proposition, proposisi. Proposisi itu ada subjek, ada predikat.
Seperti misalnya alam semesta itu adalah fana. Nah, itu adalah pernyataan tuh. Alam semesta fana. Dari mana kita tahu alam semesta fana? Ya karena dia berubah terus-menerus. Setiap yang berubah pasti tidak kekal, pasti fana. Gitu. Jadi husuli melahirkan pengetahuan husuli dari menggunakan indera dan akal. Sedangkan huduri ya, menggunakan zauq. Jadi huduri menggunakan zauq. Jadi huduri rasa, langsung dirasakan, namanya zauq. Ya. Nah, ini zauq. Jadi ini adalah huduri. Jadi huduri ini adalah tidak melalui indera dan akal, tapi langsung dirasakan. Kenapa? Karena diri menyadari diri. Nah, gitu. Diri menyadari diri. Artinya apa? Yang menyadari dan yang disadari adalah sama. Yang mengetahui dan yang diketahui sama. Maka disebut dengan zauq, rasa. Dan ini adalah lepas daripada kekeliruan. Ini bisa terjadi kekeliruan, ini tidak mungkin terjadi kekeliruan. Sebagaimana kalau Bapak Ibu merasa lapar, tidak mungkin keliru perasaannya. Kalau Bapak Ibu merasa kenyang, tidak mungkin keliru perasaannya. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa gerah, panas, tidak mungkin keliru perasaannya. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa sejuk, dingin, tidak mungkin keliru perasaannya. Makanya begitu kita merasa dingin, kita ambil selimut. Kita berselimut. Kenapa kita merasa dingin? Begitu kita merasa panas, kita nyalakan AC, air conditioning, ataukah kita berkipas. Kenapa? Karena kita merasa dan perasaan itu bersifat objektif. Ya, huduri namanya, zauq. Nah, kalau husuli bisa keliru. Kenapa? Karena satu indera memiliki handicap. Kemudian akal harus diungkapkan dalam bentuk proposisi subjek predikat. Ya. Bahkan tadi kita bicara kalau kerja akal itu bahkan ada namanya genus, ada genus dan ada diferensia, pembeda. Jadi harus bikin begituan. Maka ketika sesuatu tidak punya genus, otomatis juga tidak punya diferensia, akal tidak bisa memikirkannya. Makanya zat Tuhan tidak bisa dipikirkan oleh akal. Kenapa? Karena tadi sore kita bicara bahwa zatnya Tuhan tidak memiliki bukan genus dan bukan diferensia. Karena zat Tuhan itu bukan genus dan bukan diferensia, ya akal tidak bisa bekerja padanya. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Lalu bagaimana caranya? Ya, lagi-lagi ke sini juga huduri, zauq. Maka jemaah sekalian berbahagia, maka kalau kita tadi kembali ke sana, maka pengetahuan afaki itu melahirkan husuli. Jadi ini adalah pengetahuan afaki ya. Pengetahuan afaki di sini melahirkan ini. Jadi afaki melahirkan husuli. Sedangkan anfusi melahirkan huduri. Ya, jadi begini. Ya. Jadi afaki melahirkan husuli, sedangkan anfusi melahirkan huduri. Nah, husuli relatif, bisa salah bisa benar. Huduri pasti benar. Maka hudurilah yang bersifat mendikte ini. Ya. Inilah yang bersifat mendikte ini. Maka dia harus ke sini. Ya. Kalau dalam bahasa tafsir Al-Quran, ini bisa kita sebut dengan muhkamat, ini adalah mutasyabihatnya. Maka karena mutasyabihat itu bisa salah paham, karena bersifat tasyabuh, maka kemudian harus disinari oleh cahaya muhkamat. Ya. Jadi muhkamat harus menyinari yang namanya mutasyabihat, agar kita jangan salah mempersepsi ayat-ayat mutasyabihat. Maka kemudian harus dihidupkan ayat-ayat muhkamatnya. Seperti yang pernah kita contohkan, Tuhan itu dalam Al-Quran membuat perumpamaan seakan-akan dirinya seperti kita manusia, melihat, mendengar, mengetahui, datang, dan seterusnya. Jadi Tuhan datang, wajah Arab buka datang Tuhanmu, seakan-akan Tuhan tadinya jauh terus kemudian datang. Nah, supaya kita tidak salah paham tentang istilah-istilah itu, harus dikembalikan kepada ayat muhkamatnya Tuhan, yaitu apa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kata-kata laisa kamitslihi syai'un di sini harus digunakan untuk menyinari ayat-ayat mutasyabihat. Nah, begitu juga dalam pengetahuan husuli dan huduri. Karena husuli ini adalah objeknya adalah afaki, sangat mungkin terjadi kekeliruan. Karena afaki itu adalah di luar diri kita. Langit di luar sana, rembulan di atas sana, matahari di atas sana. Sedangkan kita menjangkaunya dengan apa? Panca indera kita.
kita coba merangkum dengan akal pikiran kita, maka hasil data yang didapatkan oleh indera bisa keliru. Ketika data yang didapatkan indera itu keliru, otomatis analisis akal atasnya juga sangat mungkin keliru. Karena akal bekerja berdasarkan data, informasi yang didapatkan dari panca indera yang relatif itu. Sedangkan kalau huduri tidak, kenapa? Yang memasuk pengetahuan kepada huduri adalah dirinya sendiri. Diri yang merasakan diri. Ya. Aku yang merasakan aku. Nah, jadi coba sekalian, aku yang kecil merasakan aku yang besar. Aku yang kecil merasakan aku yang besar. Ini juga apa sebabnya? Karena Allah mengatakan fitrat Allah allati fatara nasalah. Jadi inilah yang diciptakan ke sini. Ya. Sehingga hakikatnya aku ini sebetulnya adalah refleksi daripada ini. Ya. Jadi ini adalah asal, ini adalah refleksi. Jadi aku ini sebetulnya adalah aku ini. Makanya aku ini harus sejalan dengan aku ini. Ya. Iradatnya ini harus sama dengan iradatnya ini. Apabila iradatnya ini tidak sama dengan iradat ini, berarti ada hawa nafsu di sana yang ikut terlibat. Para nabi dan rasul karena la yantiqu anil hawa, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, maka akunya sama dengan aku di sini. Akunya kecil sama dengan akunya besar. Kenapa? Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya, fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi begitu, fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sama. Nah, jadi coba sekalian inilah kurang lebih apa namanya penjelasannya. Nah, jadi kita teruskan lagi tadi di sini. Jadi pengetahuan terhadap maujud-maujud afaki ditinjau sebagai alamat dan efek Tuhan hanya akan membuahkan ilmu husuli terhadap wujud Tuhan dan sifat-sifatnya. Jadi hanya membuahkan ilmu husuli terhadap wujud Tuhan dan sifat-sifatnya. Ilmu seperti ini hanya berhubungan dengan proposisi. Proposition tadi. Qadiyah yang memiliki subjek dan predikat. Dan keduanya tidak lain hanyalah mafhum. Mafhum itu pengertian. Konsep yang ditangkap oleh pikiran kita. Untuk menjelaskan masalah ini lebih jauh membutuhkan penjelasan filsafat. Adapun ma'rifat nafs, konklusinya, natijah itu konklusinya adalah ma'rifat hakiki. Ya, perhatikan ya sekalian. Jadi adapun ma'rifat nafs, hasilnya, natijahnya, konklusinya adalah ma'rifat hakiki. Sebab seseorang yang ingin memusatkan perhatiannya kepada Tuhan dan meninggalkan setiap apa yang menjadi penghalang kepada Tuhan, mesti menyibukkan diri terhadap ma'rifat nafs. Ya, jadi, ulangi lagi Pak Bu sekalian. Jadi, sini ada kata-kata seseorang yang ingin memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Jadi seseorang yang ingin memusatkan perhatiannya kepada Tuhan dan meninggalkan setiap apa yang menjadi penghalang dan meninggalkan penghalang ya, kepada Tuhan, mesti menyibukkan diri terhadap ma'rifat nafs. Nah, jadi siapa yang ingin memusatkan perhatiannya kepada Rabb dan meninggalkan semua hijab penghalang kepada Tuhan, maka yang bersangkutan harus menyibukkan diri terhadap ma'rifatun nafs. Sampai menyaksikan dengan jalan musyahadah bahwa nafsnya secara zat butuh kepada Tuhan. Ataukah tidak terpisah dengan Tuhan, sehingga ketika dia menyadari nafsnya, yang disadari adalah Tuhannya. Ketika dia memahami nafsnya, dia memahami Tuhannya. Ya, begitu Bapak sekalian. Barang siapa mencapai maqam seperti ini, akan menyaksikan dirinya tidak terpisahkan dari menyaksikan penegaknya, yaitu Tuhan. Jadi kalau sudah mencapai derajat ini, maka siapa mencapai maqam ini berarti akan menyaksikan dirinya tidak terpisahkan dari menyaksikan Tuhannya. Ya, jadi lahirlah tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dengan demikian ia akan mengenal Tuhan
dengan ma'rifat badihi. Badihi itu adalah aksiomatik dan jelas, tidak membutuhkan penjelasan lagi. Karena kalau masih membutuhkan penjelasan, berarti tidak jelas. Namanya bayan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata jelas ini adalah dari kata yakin. Ya. Tidak diragukan bahwa setiap orang secara fitrah menginginkan kesempurnaan sejati dan kebahagiaan hakiki. Jadi Pak Bu sekalian, semua orang pasti menginginkan kesempurnaan dan kebahagiaan. Tidak ada orang yang tidak ingin sempurna dan tidak bahagia. Itu sebabnya orang berusaha dan berusaha supaya mencapai derajat sempurna. Sempurna pintarnya, sempurna perannya sebagai seorang manusia di dalam keluarganya, sempurna harta bendanya, sempurna macam-macam. Manusia ingin menjadi sempurna. Yang kedua, semua orang ingin bahagia. Semua orang di dunia yang beraktivitas pengen bahagia. Cuma banyak yang tidak memahami, sehingga yang ditempuh adalah jalan yang justru menjauhkannya dari kebahagiaan. Jadi betapa banyak orang, dan bukan hanya bertahun, semua orang ingin bahagia, tetapi sayang jalan yang ditempuhnya justru menjauhkannya dari kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia, tetapi jalan yang ditempuh justru tidak membawanya kepada kebahagiaan, bahasa awamnya disebut dengan tersesat. Yang disebut tersesat itu adalah menyimpang dari tujuan. Yang tersesat itu adalah menjauh dari tujuan. Tujuannya bahagia, tapi jalan yang ditempuh justru menjauhkannya dari rasa bahagia. Namanya tersesat. Jalan untuk menggapai tujuan ini tidak lain adalah ma'rifat, ibadah, dan ma'rifah. Mahabbah. Jadi jalan untuk menggapai tujuan ini hanya tiga ini saja Pak Bu sekalian. Tidak ada yang lain. Pertama adalah ma'rifat, ya ini ma'rifat. Ma'rifah, kita artikan saya pakai ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Dan yang terakhir adalah mahabbah, kecintaan. Jadi ma'rifah, ibadah, dan mahabbah. Seperti tadi yang kita gambarkan tiga itu. Ma'rifah, ibadah, dan mahabbah. Kepada eksistensi ataukah keberadaan pemilik kesempurnaan hakiki, pemilik kesempurnaan absolut. Pemilik kesempurnaan absolut hanya satu, yaitu sang wujud yang kita sebut dengan Rob, yang kita sebut dengan bahasa Melayu Tuhan. Tuhan, Rob, ataupun wujud adalah pemilik kesempurnaan absolut. Jadi kalau kita ingin sempurna, ya ke sana. Dan untuk sampai ke sana, modalnya tiga. Ma'rifah, ibadah, mahabbah. Kalau kita miliki ketiga-tiganya ini jemaah sekalian sebagai, berarti kendaraan kita untuk sampai kepada dia sudah benar. Ya, kalau tidak begitu berarti kendaraan kita menuju kepada dia keliru. Begitu kendaraan kepada dia keliru, salah, ya tidak mungkin sampai kepada dia. Nama awamnya tadi adalah tersesat. Jadi ma'rifah, ibadah, dan mahabbah. Kalau tidak melalui tiga-tiganya ini, kita sudah gambarkan tadi, ma'rifah membawa kepada ibadah, ibadah akan membawa kepada mahabbah. Mahabbah akan menyebabkan dia lebih ma'rifah. Ma'rifah lebih tinggi membawa kepada nilai ibadah lebih tinggi. Nilai ibadah lebih tinggi membawa kepada mahabbah lebih tinggi. Mahabbah memperbaiki ma'rifah lagi. Begitu seterusnya. Seperti tadi gambaran kita di dalam segitiga ini. Ma'rifah, ibadah, mahabbah. Jadi itu tiga hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kenapa timbul masalah-masalah dalam diri umat sekarang, terutama umat Islam? Karena tidak berdasarkan tiga unsur ini. Banyak orang hanya berhenti pada ibadah saja. Awalnya ibadah, tengahnya ibadah, akhirnya ibadah juga. Sehingga ibadahlah yang diibadahi. Jadi yang disembah itu, yang dipertuhan bukan Tuhan Allah, tetapi ibadah. Jadi ukuran keberhasilan seorang beragama kalau kelihatan banyak ibadahnya. Banyak salat malamnya, rajin ke masjid, salat, citan, jidatnya, dan seterusnya. Seperti itulah dasar-dasarnya. Padahal ibadah tanpa ma'rifah adalah ibadah yang hampa.
ibadah yang tanpa ma'rifah, ibadah yang statis, tidak menggerakkannya menuju kepada mahabbah. Jadi ibadah yang mendorong pelakunya menjadi memiliki mahabbah adalah ibadah yang didasari oleh ma'rifah. Seperti itu. Jadi dengan pergerakan anfusi, ma'rifat nafs dan sair suluk, ma'rifat nafs, sair suluk, tadi itu pejalan suluk, kemudian pejalan suluk, manusia selangkah demi selangkah akan bergerak menuju tingkatan kesempurnaan insani dan menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Nah, jadi Bapak sekalian, jadi manusia bergerak selangkah demi selangkah. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, bergerak ke sini, nambah ke sini, bergerak ke sini, sampai semakin lama semakin kuat. Sampai mencapai sempurna, maka itu yang disebut dengan insan kamil di sini. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan insan kamil. Jadi manusia selangkah demi selangkah akan bergerak menuju tingkatan kesempurnaan insani dan menjadi manusia sempurna atau insan kamil. Insan kamil, ya, manusia sempurna, kamil itu sempurna. Ya. Orang yang mencapai maqam ini layak disebut oleh Al-Quran dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini ada di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi kita bisa lihat di dalam surat Al-Fajr, ya. Surat Al-Fajr. Ya, surat 89. Mulai daripada ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duhai jiwa yang mutmainnah. Kenapa mutmainnahnya pakai tamarbutah? Karena nafs ini dihitung perempuan. Kita sudah bahas pada tadabbur kita. Bahwa bidadari sebetulnya itu adalah jiwa kita sendiri. Jadi kalau berbicara tentang bidadari dalam Al-Quran itu jiwa kita. Jiwa kita itu sebetulnya harusnya menjadi bidadari. Jadi siapa yang mencintai bidadari, cintailah dirinya, nafsnya. Karena nafsunya itu adalah bidadari. Apa artinya bidadari? Lembut, indah, cantik. Jadi nafsu kita itu harus lembut, harus cantik, dan sebagainya. Makanya di sini ada tak marbutohnya. Kenapa? Karena an-nafs al-mutmainnah kan sifat disifati. Na'at wa man'ut. Karena ini adalah perempuan, maka di sini juga harus perempuan. Ya ayyatuh. Makanya panggilannya juga ya ayyatuha, bukan ya ayyuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Duhai jiwa yang mutmainnah, itminan, tenang. Ya. Kalau sudah tenang, seperti tadi, kenapa dia tenang? Karena dia sudah mengenal Tuhannya. Ketika dia mengenal Tuhannya, tidak mungkin tertarik kepada yang lain. Apalagi kalau cuma bidadari di surga, nggak tertarik. Kenapa? Ya Tuhannya lebih indah. Makanya sudah dengan tenang, mutmainnah. Jadi jiwa yang sudah ma'rifat dengan benar kepada Allah, pasti akan terpukau menyaksikan Allah. Kata Bunda Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Nah, ketika jiwa sudah tidak menyaksikan lagi kecuali keindahan, karena Tuhan itu adalah hakikatnya adalah keindahan, maka jiwa itu merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Namanya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, irji'i. Ini irji'i ya menunjukkan dia dan diperintah perempuan. Kenapa ya? Nafs. Wahai jiwa irji'i, sama kalau kita meminta perempuan kembali, kita katanya irji'i. Wahai Khadijah irji'i ila baitiki, kembalilah ke rumahmu. Itu dia irji'i ila baitiki kalau perempuan. Ya, jadi irji'i, ya, kembalilah. Kenapa yang diperintah nafs jiwa? Ya, irji'i ila rabbiki, menuju kepada Tuhanmu. Ki-nya kenapa ya? Karena Tuhannya nafs. Jadi ingat, ya ayyatuhan nafs, irji ila rabbiki. Nah, kenapa? Karena nafs ini adalah man arafa nafsa, faqad arafa rabb. Ini sama pembahasan kita sebelumnya dengan surat Al-Araf. Yaitu alastu birabbikum. Alastu birabbikum itu sama. Ini adalah ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah, irji' ila rabbiki. Nah, di mana kembalinya Tuhan? Kan kita tidak tahu. Di langit? Bukan. Tetapi pada nafs itu sendiri. Jadi irji' ila rabbiki, artinya irji' ila nafsiki. Ya.
Kembalilah kepada nafsumu. Irji ila rabbiki radiyatan. Dalam keadaan radiyatan. Kenapa pakai tamarruta? Karena nafs ini dihitung perempuan. Sama dengan mutmainnatan ini radiyatan dalam keadaan ridho. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan dalam keadaan ridho. Ya. Ridho dengan apa yang ada pada nafs. Ridho bahwa ternyata nafs kita adalah dia, Rob itu. Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Dalam keadaan ridho, radiyah, mardiyah dan diridhoi. Jadi radiyah, ridho. Siapa yang meridhoi? Siapa yang ridho? Radiyah itu siapa yang ridho? Nafs. Mardiyah siapa yang diridhoi? Nafs juga. Ya, jadi yang radiyah adalah nafs, tapi karena nafs itu adalah di situ adalah Rabb, maka mardiyah yang diridhoi juga adalah nafs. Siapa yang meridhoinya? Rabb. Ya. Jadi jelaskan antara Rabb, nafs, radiyah, mardiyah adalah 4 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Itu juga. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah selesai di sini baru fadkhuli fi ibadi. Jadi tidak bisa masuk menjadi golongan abad apabila tidak selesai dari sisi an-nafs dan Rabb. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, radiyah itu artinya nafs kita redho terhadap Rabb. Ketika nafs redho terhadap Rabb dan Rabb itu juga ada pada nafs, maka nafs sekaligus menjadi mardiyatan. Radiyah nafs, mardiyatan nafs menjadi objek ridho dari Rabb. Kenapa? Karena di dalam nafs itu juga ada dia. Ketika nafs bersikap ridho namanya radiyatan. Ketika Rabb yang meridhoi nafs namanya mardiyatan. Irjila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita katakan surga itu harus muncul dari nafs sebetulnya. Jadi berbicara tentang apa? Berbicara tentang surga harusnya dari nafs asalnya. Ya, jadi surga itu karena jannah itu kan sebenarnya lebih kepada kebahagiaan, ketenangan. Ya, nah, maka itu dimulai daripada nafs. Bagaimana orang bisa tenang kalau jiwanya sendiri tidak tenang? Ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr ini ayat 27 sampai terakhir tadi ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti pekan depan kita masuk di sini. Bab 6. Musyahadah dan ma'rifah batin eksistensi. Insyaallah pekan depan kita masuk pada pembahasan baru, musyahadah. Ya, jadi ingat dari kata ma'rifah nanti muncul kata mukasyafah dan musyahadah. Jadi ada 3 Pak Bos sekalian ya. Ya, jadi begitu berbicara tentang nafs ya. Begitu kita berbicara tentang nafs di sini ya. Nafs ya. Ya, ini nafs. Ya. Begitu bicara tentang nafs ya. Maka jemaah sekalian berbahagia ya, ada yang kita bicarakan di sini yaitu musyahadah. Yang pertama dulu ya, ini nafs. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama dulu adalah mukasyafah. Jadi kita bicara pertama kali adalah mukasyafah. Mukasyafah. Ya, mukasyafah. Menyingkapkan. Ya. Baru kemudian musyahadah. Ya. Baru muncul musyahadah. Ya. Jadi mukasyafah lahir musyahadah. Ya, begitu. Ini sebetulnya masih tambah salah kurang ini Pak sekalian. Ini kurang, mohon maaf kita ketambahan sini. Ya. Di 3 sebetulnya di sini. Baru 2. Nanti di 3 di sini. Yang pertama dulu ma'rifah dulu. Jadi nafs ini mulai daripada ma'rifah tadi. Jadi mulai daripada ma'rifah. Paling penting ma'rifah. Ya. Baru kemudian dari ma'rifah lahirlah mukasyafah. Lahirlah mukasyafah.
Baru kemudian yang ketiga lahirlah musyahadah. Ya. Lahirlah di sini nanti yang disebut dengan musyahadah. Seperti dalam ayat wa syahidin wa masyhud. Ya. Demi syahid yang menyaksikan dan yang disaksikan. Terjadilah musyahadah ini tidak ada perbedaan. Jadi musyahadah itu artinya yang menyaksikan dan disaksikan sama. Ya. Jadi pada tahap musyahadah ini ya, maka yang menyaksikan dan yang disaksikan itu adalah sama, ya, itu adalah satu, ya sama. Jadi yang menyaksikan dan disaksikan sama. Wa syahidin wa masyhud. Kenapa yang menyaksikan diri, yang disaksikan diri? Siapa diri? Tuhan. Yang menyaksikan Tuhan, disaksikan Tuhan juga. Jadi syahidin wa masyhud. Jadi inilah jemaah sekalian perjalanan dari ma'rifah. Tentu tadi ma'rifah apa tadi ibadah dan mahabbah baru melahirkan mukasyafah. Jadi ma'rifah ini komponennya tiga. Ma'rifah, kemudian ibadah tadi, kita sudah selesai bicara tadi, ibadah dan mahabbah. Lahirlah mukasyafah. Nah, mukasyafah tersingkap melahirkan musyahadah. Ya, penyaksian. Yang menyaksikan dan disaksikan menjadi satu sama. Nah, pada saat itu, ini disebut dengan liqa. Jadi nama lain daripada ini adalah liqa. Ya. Nama lain daripada ini adalah liqa. Perjumpaan. Perjumpaan kekasih dan yang dikasihi. Ya, terkadang seperti terminologi yang dipakai biasanya filsafat Ibnu Arabi dengan kata-kata wahdatul wujud, menjadi satu, atau dalam bahasa orang Jawa disebut dengan manunggaling kaulo lan gusti. Manunggal menyatunya kaulo hamba lan gusti dan gusti. Ya, manunggaling kaulo lan gusti. Liqa, dan inilah tujuan daripada ibadah kita semuanya, liqa. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu ya, ingat. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi ada kata mulaqu itu liqa. Di tempat lain dikatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana siapa? Yarjullah. Yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, liqa dengan Allah. Jadi liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Itu paling dikatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya faman siapa yang menginginkan untuk berjumpa dengan Allah falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Jadi merujuk kepada liqa sebetulnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, dengan pendekatan seperti ini akan membuat kita menyadari bahwa sebetulnya yang kita sadari yang selalu bersama dengan kita adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian berbahagia tidak boleh, bahkan itu menjadi keliru besar. Kalau kita mengasumsikan, kita menganggap Tuhan itu ada di langit. Langit itu kan makhluk, ya. Masa Tuhan bertahta pada makhluknya? Ya, kalau Tuhan bertahta pada makhluknya berarti makhluk lebih kuat daripada Tuhannya. Kemudian Tuhan ada di mana? Di bumi tentu tidak mungkin. Jadi lalu di mana Tuhan itu berada? Yaitu pada arasnya, singgasananya. Di mana singgasananya Tuhan? Ya, pada jiwa manusia. Ya, jadi jiwa manusia itulah merupakan singgasana Tuhan, karena dengan melalui nafs itulah manusia bisa mengenal Allah. Tidak dengan yang lain. Tidak dengan panca indera, tidak juga dengan akal pikirannya, tetapi dengan nafsnya, dengan dirinya sendiri melalui pendekatan. Tadi adalah ma'rifat, mukasyafah, dan musyahadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita berkenaan dengan 3 unsur, yaitu ma'rifah, ibadah, dan mahabbah. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan dari 3 unsur ini, startnya, permulaannya, yang prinsipil, yang asalah,
adalah ma'rifat, karena Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Al-Quran juga ayat pertamanya mengatakan Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Jadi kita disuruh mempelajari isim Tuhan, ismu rabbika. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang akan datang hari Sabtu depan kita akan belajar bab 6 musyahadah dan ma'rifat batin eksistensi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berarti Pak Kamal dulu, Pak. Tadi Pak Kamal dulu. Syukran, Ustaz. Mohon pencerahan itu kembali, yaitu yang jiwa yang tenang, Ustaz. Tapi jiwa yang tak tenang itu bagaimana, Ustaz? Tetap kembali juga, Ustaz. Oh iya. Ustaz? Baik, jadi kita kembali ke sini. Jadi nafs ini Pak Kamal ini bertingkat-tingkat. Mari kita lihat dulu di sini tingkatannya ya. Jadi yang namanya tidak tenang kembali juga, tapi kembalinya tidak seperti ini Pak Kamal, dipaksa kembali. Kalau ini kan dipersilakan, duhai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan, kan dipersilakan. Kalau nanti yang tidak tenang Pak Kamal dipaksa seperti penjahat yang ditangkap oleh polis. Ya. Jadi kan ada tuh orang kalau penjahat ditangkap oleh polis. Tapi ada orang datang ke kantor polis baik-baik. Kenapa? Karena dia orang baik. Begitu dipanggil sama polisi, jadi datang baik-baik. Ada apa Pak Polisnya? Itu namanya kembali dengan baik-baik. Tapi ada yang dipaksa, ditangkap di jalan baru diborgol. Borgol juga namanya kalau bahasa Melayu. Diborgol itu diikat tangannya. Ya, jadi itu adalah yang kita. Sekarang kita lihat dulu. Kita lihat dulu tingkatan-tingkatan jiwa di sini. Ya. Tingkatan jiwa. Jadi tingkatan nafs. Ya. Tingkatan nafs. Di sini ada 7 tingkatan. Kita mulai dari di bawah. Jadi ini adalah nomor 7, ya, nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Jadi nomor 2. Nah, jadi Mas sekalian, nomor 1 kita mulai dari yang paling bawah. Kan naik ke atas nih Pak Kamal, jadi kita mulai dari bawah. Jadi jiwa yang paling rendah namanya nafs al-amarah, nafsul amarah. Ini yang paling rendah adalah nafs amarah. Nafs amarah. Kemudian di atasnya ada nafs lawama. Di atasnya ada nafs lawama. Di atasnya lagi ada nafs marhama. Ada yang mengatakan mulhama. Jadi tapi kita saya menggunakan istilah marhama. Nafs marhama. Ya. Yang keempat baru nafs mutmainnah. Yang keempat adalah nafs mutmainnah. Nafs mutmainnah. Nafs yang tadi kita bicarakan Pak Kamal ini mutmainnah. Ya. Yang kelima adalah nafs. Ya. Yang kelima adalah nafs radiyah tadi. Ya, radiyah. Yang keenam adalah nafs mardiyah. Misalnya nggak terang ya. Nafs mardiyah ini adalah nafs mardiyah. Dan yang ketujuh namanya nafs kamilah. Yang ketujuh adalah nafs kamilah. Sempurna, insan kamil. Nah, jadi kita lihat tingkatan yang paling di bawah amarah. Inilah yang dikatakan dalam surat Yusuf, innan nafsal amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi yang pertama sekali adalah nafs amarah, ini adalah nafs hewani. Jadi ini nafs hewani. Bahkan nanti terbagi dua lagi nanti di sini, ada hewan ternak, ada hewan buas, kata Imam Ghazali kalau membaginya. Jadi ada nanti hewan buas dan ada hewan ternak. Ya, jadi kalau hewan buas lebih berbahaya. Sabuaya namanya.
Jadi ini adalah nafs amarah, ini adalah nafs yang selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa lamaratun biso. Nah itu dia. Kalau selalu mengajak kepada keburukan, pikirannya hanya berburuk, melakukan perbuatan buruk, amarah namanya. Pikirannya hanya ingin mengalahkan orang, menguasai orang, ingin mencelakai orang, itu namanya amarah. Ya. Nah, kalau kita meninggalkan amarah, naik ke atas lawama. Jadi lawama. Kalau sudah lawama, sudah mulai menyesal. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang meninggalkan amarah, pindah ke lawama? Ingat tadi pembahasannya, mulai daripada ma'rifah. Jadi ma'rifah yang menyebabkan ini. Setelah yang bersangkutan mulai ma'rifah dimulai dengan misalnya dimulai dengan muhasabah, mulai muhasabah tuh. Nah, maka dia menyadari, oh ternyata jiwa saya masih seperti hewan ternak, seperti hewan buas. Nah itu dia. Namanya mulai daripada ma'rifah. Ya, ma'rifah. Dan ma'rifah dimulai dengan muhasabah. Ya. Muhasabah. Ya. Nanti muhasabah ini ada tingkatan selanjutnya, namanya muraqabah. Mengawasi diri kita terus-menerus. Nah, jadi supaya jangan kembali hewan buasnya muncul. Jadi yang paling pertama adalah amarah, terus kemudian setelah dia ma'rifah, sudah mulai mengenal dirinya, dia ingin menaikkan menjadi lawama. Apa tandanya kalau sudah naik di lawama? Setiap melakukan kesalahan menyesal, istighfar, bertaubat. Nah itu dia lawama. Jadi itu kalau sudah mulai menyesal, istighfar, makanya Nabi datang itu untuk mengajari kita untuk apa? Kepada istighfar kepada Allah. Karena supaya kita menyesali perbuatan kita. Nah setelah kita selalu menyesal, lalu kemudian setiap kita menyesal, berusaha memperbaikinya, mengisi jiwa kita dengan dengan sifat-sifat rahmania dan meninggalkan sifat-sifat zulmania, maka kemudian terakumulasilah pada diri kita cinta, kasih sayang, marhamah namanya. Ya, selalu cinta. Kalau di sini tadi belum ada cinta, baru penyesalan. Di sini malah sama sekali adalah kejahatan, hewan buas. Nah, nanti di atas marhamah sudah mulai ada kasih, sudah mulai ada cinta, sudah mulai kasih sayang kepada sesama. Itu namanya marhamah. Kemudian setelah marhamah muncul, jemaah sekalian, kemudian ketika ma'rifatnya terus ingat, ma'rifat, ibadah dan mahabbahnya bertambah, maka dia masuk dalam kategori mutmainnah. Kapan? Apabila pemikirannya hanya terfokus kepada nafs dirinya, yaitu arafa nafsau, arafa rabbah. Karena dikatakan ala bidzikrillah tasmainnul qulub. Ala bidzikrillah, hanya dengan mengisi jiwa dengan zikrullah, ingat kepada Allah, menyatu dengan Allah, baru kemudian melahirkan mutmainnah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, setelah itu baru kemudian redha dengan semua keputusan. Jadi tidak ada lagi yang disesali. Di sini tidak ada lagi yang menimpanya adalah buruk. Ya, kalau dia di sini jemaah sekalian bahagia, kata-katanya muncul adalah mara'aitu illa jamila. Kenapa? Semua ridho dengan apapun. Nah, kalau itu sudah terjadi, Tuhan sudah mulai terlibat dalam dirinya. Menjadilah dia mardiyah. Sampai pada tingkat dia terpelihara. Dia maksum. Dia adalah maknun. Maka kemudian masuklah kategori kamilah. Jadi inilah jemaah sekalian jiwa yang paling tinggi. Inilah yang disebut dengan abad dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi ibad ini adalah bentuk jamak daripada abad. Abad itu adalah insan kamil, seperti Nabi dikatakan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi auha bi abdihi ma auha. Ini maksud abad di situ adalah Nabi Muhammad kita. Nabi Isa pada saat dia lahir mengatakan ini abdullah, saya adalah abdullah, seperti itu. Jadi abad itu adalah mencapai derajat kamil karena dia adalah menjadi hamba yang sempurna. Kalau kita ini kan belum menjadi hamba yang sempurna, kadang-kadang saja, kadang-kadang hamba Allah, kadang-kadang hamba benda-benda juga, gitu. Jadi kita ini adalah hamba kadang-kadang. Berikutnya Pak siapa tadi? Pak Nur, silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa ali Muhammad. Majil faraja syarif. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terus langsung kepada nafs
Kamila tadi, puncak kepada nafs kamila adalah simbol hakikat puncak irfan dan cinta tadi benyatu, bakat dalam fana tadi, membuktikan pada kita bahawa mereka ketepikan segala sesuatu kecuali Allah, dan nafs ini dipenuhi dengan Allah, dan kiri kanan depan belakang kehidupan mereka Allah. Walaupun dalam saat yang sama waktu mereka terjali ke bumi ni, mereka layani kita, mereka uruskan urusan-urusan alam semesta ni, tapi mereka tak rindukan syurga, bidadari, nikmat-nikmat tu semua, sebab Allah tu sendiri adalah pencipta kepada segala sesuatu yang tadi. Dan betulkan saya kalau ringkasnya, barang siapa memiliki Allah, dia memiliki segala-galanya. Barakallahu fiik. Afwan Ta'ala. Baik, terima kasih banyak. Benar sekali. Jadi kalau sudah sampai pada nafs kamilah, maka tidak ada sesedikit apapun yang berselisih dengan Tuhannya. Jadi yang mengisi seluruh jiwanya adalah Tuhannya. Maka disebut dengan sempurna kamilah. Nah, kalau yang seperti ini, seperti yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis qudsi, dia melihat dengan mataku, kata Tuhan, dia mendengar dengan kupingku, dia berbicara dengan lisanku, dia berjalan dengan kakiku, dia bekerja dengan tanganku, seperti itu. Jadi berlakulah seperti dalam surat Al-Anfal dikatakan, ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu lagi ya Muhammad yang melempar pada saat engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi ma ramaita, bukan kamu melempar, iz ramaita ketika kamu melempar. Walakina, akan tetapi Allahu rama, Allah lah yang melempar. Kenapa? Karena sudah kamilah namanya. Jadi kalau kita gambarkan kamilah di sini, ya kalau kita katakan ini adalah, kalau kita gambarkan ini adalah Allah, kemudian di sini adalah manusia, nafsnya manusia. Ya sekalian ini kita anggap ini adalah nafs juga. Nafs juga. Tetapi ini adalah manusia, insan, ya, manusia. Sedangkan di sini adalah Rob. Ini adalah Rob. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka gerak nafs tadi dari amarah menuju kepada kamilah adalah gerak dari sini nih. Gerak dari sini menuju ke sini. Ya. Jadi gerak dari sini menuju ke sini. Sampai suatu saat jemaah sekalian berbahagia, ya, ini kita lihat, ini nanti kan ketika ini bergerak ke sini, maka lama-kelamaan kan ini masuk ke sini nih. Ya, jadi ini adalah katakanlah ini kita sebut ini tidak ada sama sekali unsur ketuhanan pada jiwanya. Artinya tertutup. Kita sebut dengan amarah. Ini adalah amarah nomor satu. Ini adalah nomor satu. Ya, ini adalah nomor satu. Nah, nanti muncul yang kedua. Muncul yang kedua yaitu lawama. Ya, lama. Apa itu lawama? Nah, kurang lebih begini. Ya. Lawama itu sudah mulai begini. Ya. Kita bikin agak kecil biar muat ya. Nah, ini sudah mulai beririsan di sini. Ya. Nah, ini dia. Sudah mulai beririsan di sini, jemaah sekalian. Ya. Jadi sudah mulai beririsan. Jadi sudah ada sedikit di sini. Ini menyebabkan terjadinya penyesalan. Kenapa? Karena sudah ada di sini. Ya. Sudah ada beririsan. Jadi sudah ada jiwanya yang sejalan dengan jiwa Tuhan. Sudah ada anaknya yang sama dengan anak Tuhan. Jadi ini adalah anak, ini kan nafsu, ini kan anak saya. Ini adalah anak, ya. Ini juga adalah anak. Ya. Bedanya ini adalah anak kita, ini adalah anaknya Tuhan. Ingat, karena nanti Tuhan mengatakan, la ilaha illa anak. Jadi anak itu harus ke sini. Jadi anak ini harus ke sini. Nah, jadi jemaah sekalian, begitulah seterusnya. Kita lihat di sini. Ya. Oh, ini masih bisa ini. Begitulah seterusnya. Ya. Ini ketiga. Kita bikin lagi satu di sini. Ya, seperti ini. Ya, kopi. Nah,
Nah, jadi jemaah sekalian saudara, kita satu lagi di sini. Nah, jemaah sekalian perhatikan nih supaya gambarnya tidak banyak. Ini nanti bergerak-gerak ini nih, ini bergerak sini. Yang tadi ini amarah. Terus ini adalah lawamah. Terus masuk ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Nanti apa yang terjadi? Dia berimpitan di sini nih. Ya, ini nanti adalah sudah sempurna. Jiwa manusia, ini lihat. Jiwa manusia sudah sepenuhnya berada di dalam jiwa Tuhan. Inilah yang disebut dengan kamilah. Jadi inilah yang disebut dengan kamilah. Ya. Jadi kita langsung loncat, ini yang disebut dengan kamilah. Ini kamilah. Ya. Ini adalah nafs kamilah. Ini adalah yang ketujuh. Ya. Ini adalah nafs kamilah. Kenapa? Karena sudah berimpit seperti ini. Jadi tugas kita sekarang adalah membuat perjalanan, menjalankan ini masuk ke sini. Inilah tugas kita sekarang. Jadi tugas kita sekarang adalah membuat ini bergerak, ini bergerak masuk ke sini. Ini bergerak masuk ke sini. Sedikit-sedikit. Ini dengan safar rohani, safar jiwa kita. Makanya Nabi Yusuf mengatakan di dalam surat Yusuf itu, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima Rabbi. Kecuali dirahmati Tuhan. Bagaimana cara dirahmati? Bergerak ke sini. Bergerak ke sini. Kata Tuhan, siapa yang mendekati aku dengan sejengkal, aku akan mendekati dia dengan sedepah. Maaf, sehasta. Siapa mendekati aku dengan sehasta, aku, kata Tuhan, mendekati dia dengan sedepah. Siapa yang mendekati aku dengan berjalan kaki, aku mendekati dia dalam keadaan berlari. Sampai pada tingkatan dia melihat dengan mataku, mendengar dengan kupingku seperti ini. Ini sudah berarti apa? Melihat dengan mataku, kata Tuhan, mendengar dengan kupingku, berbicara dengan lisanku, berjalan dengan kakiku, bekerja dengan tanganku. Itu adalah simbol-simbol majasi semuanya, karena Tuhan tidak mungkin punya tangan dan kaki. Tapi menunjukkan bahwa kalau sudah sampai di sini, coba lihat, tidak ada lagi unsur nafsnya yang keluar dari wilayah ilahiyah. Semuanya ini disebut dengan ma yantiqu anil hawa huwa illa wahyun. Tidak ada lagi yang sejalan dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi inilah pekerjaan kita untuk menggerakkan sedikit demi sedikit. Ini masuk ke sini. Semakin masuk ke sini, semakin tinggi kualitas kebahagiaan kita. Semakin menjauh ke sini, semakin tinggi tingkat penderitaan kita. Yang namanya surga yang paling tinggi adalah ini. Yang namanya neraka yang paling tinggi adalah berpisah seperti ini. Inilah berpisah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita semuanya berkewajiban dengan ma'rifat, ibadah, dan mahabbah menggerakkan ini masuk ke sini supaya paling tidak, kalau kita tidak bisa seperti ini, karena ini hanya berlaku pada insan suci, insan kamil, paling tidak kita mendekati ini. Ya, paling tidak kita mendekati ini. Kalau tidak seperti ini, ya seperti inilah. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi paling tidak jemaah sekalian adalah seperti ini. Ya. Nah, paling tidak seperti inilah. Ya. Nah, kurang lebih begitulah jemaah sekalian. Masih ada yang tersisa di luar, tetapi ini. Jadi masih ada yang tersisa di luar sini, ini nih. Ya. Tetapi sudah sedikit. Nah, kita punya minimal seperti ini, Bapak sekalian. Karena kalau untuk mencapai derajat ini berat sekali. Ini adalah wilayahnya para nabi, rasul, dan para imam yang suci, para insan kamil. Nah, ini dia di sini. Kita coba mendekatkan diri kita ke sini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tersisa tinggal sedikit seperti ini, ya berharap nanti insan kamil memberikan syafaat kepada kita sehingga diampunilah jarak-jarak kita. Ini kan jarak daripada Allah, diampuni sehingga kita bisa ditarik masuk ke sini bersama dengan mereka sehingga dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaban, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesihatan pada Ustaz dan dalam Amin, Allah amin. Subhanahu wa taala, insyaallah, Ustaz. Ustaz, dalam apa yang kita belajar hari ini, mempelajari dengan sempurna mim ini akan menghasilkan atau melahirkan insan mukhlisin, mukhlasun dan maksumin. Ana gunakan mim ni kerana huruf
makrifat, ibadah dan ringkaskan je lah. Makrifat, ibadah dan mahabbah. Ustaz? Ya, Ya, jadi anda gunakan mim aja. Jadi konsep mim ini akan kalau kita mempelajari dengan sempurna akan menghasilkan manusia mukhlisin, mukhlasun dan maksumin. Kemudian persoalan yang kedua ialah bagaimana untuk menguasai mim ini dengan benar, maka pasti memerlukan guru yang benar juga, Ustaz. Tolong berikan pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih banyak. Ini bagus ini. Jadi menggunakan kata mim ya. Jadi Pak Saban menggunakan kata mim ya. Jadi bagaimana caranya menjadi manusia mim, insan mim. Ya. Jadi bagaimana caranya menjadi insan mim. Ini mim ini. Ya. Jadi mim ini kita lihat juga di awal-awal surat kita alif lam mim juga kan begitu, alif lam mim. Jadi ini adalah mim dan mim ini sebetulnya bisa bermakna Muhammad. Ya. Mim ini adalah Muhammad. Mim juga bisa bermakna tadi seperti Pak Sahabat katakan maksumin atau maksum. Bisa juga bermakna tadi adalah ma'rifah. Karena tidak bisa kita sampai ke sana kalau tidak ma'rifah. Bisa juga bermakna apa tadi mukhlasin. Bukan hanya mukhlasin, tapi mukhlasin. Jadi maksumin itu sekaligus mukhlasin. Bisa juga mukarrabin. Jadi ada mukarrabin Pak Saban. Jadi mukarrabin. Jadi ada mukarrabin, ada maksumin, ada juga mutahharin. Jadi ada mutahhar juga. Jadi bagus, ini adalah mim. Jadi mim ini adalah menunjukkan isim fa'il. Kalau kaitannya dengan yang ini tadi, yang 7 ini, berarti ini adalah menjadi isim fa'il yang sempurna. Nah, ketika dia menjadi sempurna, semuanya tadi menggunakan mim sempurna juga. Apa mim sempurnanya? Yaitu maksumin, maksum. Mim sempurnanya lagi yang lain adalah mukhlasin. Apalagi yang lain mukarrabin. Apalagi yang lain mutahharin. Dan puncak yang mim ini disimbolkan dengan satu, yaitu Muhammad. Muhammad dan orang-orang yang diisyaratkan, diindikasikan, ditunjuk oleh Muhammad sebagai pelanjut risalah Muhammad. Maka mereka semuanya memiliki derajat mim seperti yang dikatakan Pak Saban tadi. Saya kira bagus Pak Saban ini, istilahnya bagus. Jadi supaya gampang kita ingat, mim. Kunci pertama mim adalah Muhammad. Dia adalah puncak. Dia adalah nabinya para nabi. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, itu Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad atau Muhammad itu adalah yang Tuhan berkata, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kau mim Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam semesta. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mim pertama. Mim yang selanjutnya adalah kita tidak bisa ma'rifat kepada Allah kalau tidak melalui Muhammad. Bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah kalau tidak melalui Muhammad? Kita berjumpa di sini karena ada Muhammad yang mengajari kita tentang kitab suci, tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Rabb. Kalau Muhammad tidak ada, kita tidak mungkin sampai di sini. Jadi Muhammadlah menjadi perantaranya. Jadi Muhammad adalah merupakan perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita tidak bisa ma'rifat tanpa Muhammad. Dan kita tidak bisa juga mendapatkan syafaat tanpa Muhammad. Ya, karena melalui Muhammadlah nanti kita akan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Yang lain tidak akan memberikan syafaat kepada kita kalau Nabi tidak mengiyakannya, mengokekannya. Jadi harus diokekan oleh Muhammad, baru yang lain bisa memberikan syafaat kepada kita. Dalam Al-Quran dikatakan agar Nabi menjadi saksi atas kalian. Jadi Nabi pada ujung-ujungnya menjadi saksi atas kita. Nah, jemaah sekalian berbahagia, begitu juga dengan Muhammad, lahirlah tadi berikutnya yaitu ma'rifat, lahirlah berikutnya tadi juga mahabbah, lahirlah juga berikutnya tadi mukarrabin, lahirlah tadi berikutnya adalah mukhlasin, lahirlah berikutnya tadi mutahharin. Jadi Muhammad adalah mutahhar, Muhammad adalah mukarrab, Muhammad adalah mukhlas, Muhammad adalah insan kamil yang sesungguhnya. Terima kasih banyak Pak Saban, ini menarik. Ada lagi yang lain? Di chatroom Ustadz masih ada 2 pertanyaan. Oh iya, kita ke chatroom dulu kalau ada pertanyaannya. Nah sekalian di chatroom ini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Burhan.
Bunda Zainab Al-Kubra telah menjalani hal-hal yang amat berat seperti pengkhianatan, penganiayaan, dizalimi dan sebagainya. Bahkan diborgol, dirantai tangan dan kakinya, disuruh berjalan kaki luar biasa. Namun bisa mengungkapkan kata-kata yang terindah. Artinya dalam kondisi sangat emosional, kata-katanya tetap tersusun dengan baik. Beda dengan kita, kalau kita marah biasanya kata-kata tidak bisa tersusun dengan baik. Tapi Bunda Zainab dalam kondisi yang sangat emosional karena menyaksikan bagaimana terjadi di depannya, tetapi yang keluar dari kata-katanya marah itu illa jamila, dan terbukti kata-katanya di depan Ibnu Ziyad itu tersusun dengan baik sampai Ibnu Ziyad menghentikannya karena takut mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Begitu juga ketika sampai di Damaskus, Syria, juga Yazid terpaksa menghentikannya karena takut mempengaruhi orang-orang luar biasa. Padahal hanya seorang wanita yang pada saat itu, dalam pandangan masyarakat pada saat itu, wanita itu dianggap rendah. Pada saat itu wanita belum beranjak banyak karena baru keluar dari zaman jahiliyah, di mana wanita pada saat itu dianggap tidak punya peran di dalam kehidupan masyarakat. Nah, tetapi Bunda Zainab bisa mengungkapkan semua itu. Kenapa kira-kira? Ya karena tadi semua yang diucapkan sebetulnya adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mencapai derajat insan kamil, dan karenanya seperti kata Nabi tadi, dia berkata dengan lisanku, dia mendengar dengan kupingku, dia melihat dengan mataku, dan seterusnya. Dia berjalan dengan kakiku, sehingga tadi kita lihat nafsnya Bunda Zainab telah menyatu padu dengan nafs Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi ketika berhubungan dengan hal yang tertentu. Nah, itu tadi jemaah sekalian berbahagia. Ini hanya bisa terjadi apabila kita ma'rifat kepada Allah. Karena kita tidak bisa misalnya bersikap sabar terhadap sesuatu kalau kita tidak mengenal sesuatu itu dengan sempurna. Misalnya kita menyaksikan hal-hal yang buruk di depan kita. Ya, di sini Pak mudah-mudahan kata-kata bertentangan. Ya, kita hanya akan bisa bersikap arif memahaminya kalau kita juga memahami apa hakikat keburukan itu. Ya. Apakah benar keburukan itu punya hakikat, punya asali atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau kita tidak memahaminya, nanti kita akan terbawa. Kalau kita memahami bahwa keburukan itu tidak punya hakikat, maka tidak mungkin mempengaruhi jiwa kita. Karena jiwa kita adalah cahaya. Ingat jemaah sekalian, badan kita itu dari tanah, tanah itu adalah benda mati hakikat seperti gelap, sedangkan jiwa kita adalah cahaya. Jadi apabila jiwa kita yang mengendalikan diri kita, maka dia akan menyinari kegelapan. Tetapi apabila jiwa kita telah mati, yang ada adalah kegelapan. Ya, jadi itulah. Kemudian dari Ibu Samsah, ya, kalau seorang sudah tidak membalas keburukan dengan keburukan, malah membalas dengan kasih sayang, ini justru tingkatan yang diinginkan oleh Al-Quran, Bu Samsah. Jadi mari kita lihat. Jadi jemaah sekalian, kita masuk ke screen lagi dulu. Ya. Kita lihat surat Ar-Ra'd. Kita lihat surat Ar-Ra'd di sini. Kita lihat surat Ar-Ra'd. Surat 13. Surat 13 ayatnya kurang lebih ayat 21 ya, kita lihat di sini. Ini sebetulnya banyak ini, walladzina yasiluna dan sebagainya. Tetapi kita loncat kepada kriteria. Jadi kriteria orang yang hanya melihat, maksudnya mata hati apa? Di sini ada yang ayat 22. Nah, ayat 22 ini. Surat Ar-Ra'd adalah surat yang ke-13. Allah berfirman, walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Sabar apa? Ibtigha wajhi rabbi. Sabar mencari wajah Tuhannya. Maksudnya sabar dalam menempuh sair wasuluk. Sabar dalam menempuh safar menuju kepada Tuhannya. Sabar dalam menempuh perjalanan rohani untuk liqa dengan Rabbnya. Jadi sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah, menegakkan salatnya, nilai-nilai salatnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan membelanjakan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepada mereka, sirran, dalam keadaan sirran, sembunyi-sembunyi ataukah dalam hati, wa alaniyatan ataupun terang-terangan. Nah, yang terakhir Bu Samsah, wa yadrauna, dan menolak, membalas, bil hasanati, dengan kebaikan,
Apa yang dibalas dengan kebaikan? As-sayyi'ata, keburukan. Jadi kalau kita terjemahkan versi bahasa Melayu, membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Inilah tingkatan yang penting. Setelah tertinggi baru katakan ulaika lahum uqbadar. Jadi tertingginya adalah wa yadra'una bil hasanati sayyiati, membalas keburukan dengan kebaikan. Kenapa bisa mencapai derajat itu? Karena dia ma'rifat bahwa sebetulnya keburukan itu tidak punya hakikat, dan karena tidak punya hakikat harusnya tidak mempengaruhi diri kita. Karena tidak mempengaruhi diri kita, kita tetap bisa berbuat baik secara optimal kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Yadra'una bil hasanati sayyiati. Seperti itu, sayyi'ata. Jadi itu dari Ibu Samsa tadi. Satu lagi tadi pertanyaan dari terakhir dari Mbak Yasani ya. Oh, Bukan. Terima kasih banyak ya. Sudah merasa tercubit. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Pak Kamal, kepada Pak Nur, dan terutama Pak Saban yang telah mengajukan pertanyaan sangat bagus. Konsep meme-nya tadi Pak Saban itu menarik ya, konsep meme ya. Dan meme itu juga dalam huruf dia mirip dengan sujud Pak Saban. Jadi karena sholat itu kan berdiri adalah hamzah, alif, kemudian ruku adalah ha, kemudian sujud adalah mim, dan duduk adalah dal. Lahirlah tertulis sholat itu adalah Ahmad. Nah, kalau mimnya dihilangkan menjadi ahad. Jadi yang namanya ahad itu adalah Ahmad tanpa mim. Artinya jemaah sekalian, kita tidak bisa sampai kepada ahad sebelum kita memiliki mim dulu sebelumnya. Setelah mimnya fana di dalam kebakaan Allah, maka lahirlah ahad, hanya satu saja. Jadi mim itu dibutuhkan untuk mengantarkan kita, untuk memfasilitasi kita, untuk menggait kita sampai kepada yang ahad. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.